Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 433, agar kau bisa menyabotase dia. Begitu dia melihat bagaimana keadaannya, Gu Ziling maju untuk menghentikan Seng Kai sambil melotot ke arah Seng Xiao dan Mu Qi. Jika kalian datang untuk pamer, kalian telah mencapai tujuan kalian. Tidak bisakah kalian mengampuni kami? Kalian adalah orang-orang yang tidak bisa menahan diri. Mu Qi menjawab. Perkenalkan Seng Xiao, Ceo Zongteng, yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Seng. Mulai sekarang, mari kita tetapkan batasan jika kita bertemu lagi. Seng Xiao tidak pernah berbicara selama konfrontasi itu, dan hanya memeluk harimau kecilnya yang berbulu itu. Seperti biasa, dia sangat marah setiap kali melihat seseorang dari keluarga Seng. Bagaimanapun juga, Seng Xiao tidak benar-benar datang untuk pamer. Dia sama sekali tidak datang untuk membalas dendam pada keluarga Seng, karena apa arti Huang Yao baginya sekarang? Tak lebih dari sekadar awan yang berlalu dengan cepat. Setelah itu, Seng Xiao dan Mu Qi terlibat dalam perbincangan hangat dengan tamu lain yang hadir. Mereka semua kini telah mengubah pendapat mereka terhadap Seng Xiao. Yang tadinya mereka pikir dia muda, bersemangat, pantang menyerah, dan selalu punya pendirian, sekarang mereka dapati dia jauh lebih lembut dan dewasa. Meskipun demikian, hanya Mu Qi yang tahu betapa liciknya lelaki itu. Faktanya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Di sisi lain, Seng Kai hanya bisa merasa terhina, jadi dia pergi bersama Gu Ziling ke taman untuk menghirup udara segar. Tidak ada yang tahu bagaimana kita harus memberitahu kakek tentang ini. Gu Ziling berkata kepada Seng Kai setelah berpikir sejenak. Kamu tidak bisa disalahkan atas kegagalan orang-orang kakek. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Seng Xiao memiliki kartu seperti itu, dan mempermainkan semua orang seolah-olah mereka adalah monyet. Jika menurutmu kita tidak seharusnya tetap berada di pertemuan ini, mari kita cari alasan untuk memaafkan diri kita sendiri. Meski begitu, Seng Kai menggelengkan kepalanya untuk menenangkan diri. Kita akan menjadi bahan tertawaan yang lebih besar jika kita pergi sekarang. Gu Ziling tidak tahu mengapa Seng Kai berusaha bersikap tegas saat itu. Dia jelas tidak tahan dengan kehadiran Seng Xiao, namun tetap memaksakan diri untuk menahannya. Baiklah, aku ikut denganmu. Ngomong-ngomong, sekarang setelah aku bertemu asisten Seng Xiao lagi, dia pasti orang yang membawa kakak ketiga pulang saat itu. Namun, kakak ketiga mengatakan kepadaku bahwa dia tidak mengenalnya. Jelaslah bahwa saudara ketiga tahu tentang Zongteng, dan tidak memberi tahu mereka. Bocah itu sungguh tidak tahu terima kasih. Bagaimanapun juga, tidak mungkin saudara ketiga dapat disalahkan karena bersikap tidak tahu terima kasih. Lagi pula, dia sama sekali tidak peduli dengan seluruh masalah ini. Tidak masalah bagaimana Old Seng akan menuduhnya, karena apa yang bisa dilakukan keluarganya kepadanya jika dia hanya bersikeras bahwa dia tidak tahu. Selain itu, dia sangat bangga dengan keberhasilan saudara ke-8. Terutama setelah dia melihat betapa menakjubkan perubahan Seng Xiao selama 6 bulan terakhir, dia benar-benar merasa bahwa hanya mereka yang melihat gambaran besarnya yang akan berhasil. Tak lama kemudian, penampilan Seng Xiao yang memukau menjadi topik pembicaraan di kalangan bangsawan. Bahkan 3 anak orang kaya yang berusaha membuat Seng Xiao berlutut akhirnya mengungkapkan kebenarannya. Sebenarnya, Seng Xiao adalah orang yang memberi kita pelajaran saat itu. Kalau dipikir-pikir, putra mahkota hanya akan menjadi putra mahkota, sungguh menakjubkan. Oleh karena itu, kehadiran Seng Xiao semata-mata mengubah seluruh tempat itu menjadi panggung pribadinya saat semua orang menghilang. Seng Kai pun tidak bertahan sampai akhir, karena ia benar-benar muak hanya dengan memikirkan Seng Xiao meninggalkan Huang Yao untuk bekerja di Zongteng. Dia bahkan tidak memanggil kakak ketiga ketika dia pergi bersama Gu Ziling, karena dia dekat dengan kakak ke-8, pergilah berpelukan sesukamu. Mereka mendapati Old Seng sedang menonton televisi di ruang tamu ketika mereka kembali ke rumah Seng. Dia tampak tanpa ekspresi, dengan kedua tangan diletakkan di atas tongkatnya. Seng Kai mendatanginya. Kakek. Lelaki tua itu melihat jam dan menjawab, kamu datang lebih awal. Apa terjadi sesuatu? Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, tapi aku takut kau akan menjadi terlalu gelisah. Ceritakan saja padaku. Apa yang belum pernah kualami? Old Seng tersenyum singkat. Seng Kai menarik napas dalam-dalam dan melirik Gu Ziling, lalu baru memberitahu lelaki tua itu setelah mendapat persetujuannya. Kami bertemu dengan orang yang bertanggung jawab atas Zongteng di pertemuan itu. Jadi, itu, Seng Xiao. Orang tua itu terkejut. Siapa? Seng Xiao. Dia mendirikan Zongteng dalam 6 bulan setelah dia meninggalkan Huang Yao, atau mungkin bahkan sebelum itu. Dia hanya tidak mengumumkannya ke publik dan mempermainkan semua orang. Bukankah dia tiba-tiba muncul di hadapan semua orang untuk menamparkan wajah keluarga kita? Seng Kai menjadi semakin gelisah semakin dia berbicara. Di sisi lain, lelaki tua itu bertanya lagi seolah-olah dia tidak mendengar Seng Kai dengan jelas. Siapa? Seng Xiao. Orang tua itu segera memecahkan meja di hadapannya, melemparkan gelas-gelas ke lantai.
Gu Ziling terkejut. Dia belum pernah melihat lelaki tua itu bereaksi begitu berlebihan, dan jelas bahwa dia masih menyimpan dendam yang kuat terhadap Seng Xiao. Dan kebencian yang sama kini bangkit lagi. Bisakah orang tua itu merasa tenang? Jelas tidak. Tak lama kemudian, lelaki tua itu kembali ke ruang kerjanya dan menelepon berbagai temannya untuk memastikan berita tersebut. Seng Xiao menjadi CEO Zongteng dan menjadi lebih kaya setelah meninggalkan keluarga Seng. Tidak. Dia tidak bisa menerima hasil seperti itu. Bagaimana dengan Seng Kai? Dia hanya duduk di ruang tamu, menunggu dan bertanya-tanya kapan kakak ketiga akhirnya akan kembali. Akibatnya, lelaki tua itu duduk lumpuh di ruang kerjanya sementara Seng Kai di ruang tamu, suasana hati cucu dan kakeknya hancur drastis. Oleh karena itu, ketika kakak ketiga naik taksi pulang setelah acara kumpul-kumpul selesai dan tercium bau alkohol, Seng Kai menjadi sangat marah saat melihatnya. Apakah kamu tahu sebelumnya bahwa Seng Xiao memiliki Zongteng sebelum ini? Kakak ketiga segera berbalik ke arah sofa setelah mendengar perkataan Seng Kai, berjalan menghampiri Seng Kai ketika dia melihatnya dan menjawab dengan serius, tidak. Aku baru mengetahuinya malam ini juga. Lalu bagaimana kamu menjelaskan asisten Seng Xiao yang mengantarmu pulang sebelumnya? Saya tidak mengenalnya. Kita bersaudara. Apa menurutmu kau bisa menyembunyikan sesuatu dariku? Seng Kai tiba-tiba mendesak dengan nada menuduh. Kalian adalah keluarga. Tidak bisakah kau berpikir dari sudut pandangku, atau bahkan dari sudut pandang kakek? Kakak ketiga tersenyum mendengar celaan itu. Apakah aku yang membuat kakak kedelapan pergi? Membuatnya membangun Zongteng. Kalau aku bukan orang itu, kenapa harus melampiaskannya padaku? Kau seharusnya memberitahu kami. Seharusnya aku memberitahu semua orang agar kalian semua bisa menghancurkan segalanya untuknya. Kakak ketiga memotong ucapan Seng Kai. Kau tahu betul apa yang telah kau lakukan dalam 6 bulan terakhir, kakak kedua, dan betapa sempitnya pikiranmu atau gelapnya hatimu. Aku tidak perlu mengingatkanmu bahwa menurutku Seng Xiao tidak salah pergi, dan mendirikan Zongteng adalah urusannya sendiri. Apa yang membuatmu marah atau cemburu? Wajar saja kalau kakek membenci kakak kedelapan. Tapi apa hakmu untuk membencinya? Kaulah yang mengambil alih Huang Yao dan sahamnya. Kalau kau tidak mau, kau bisa saja memberitahu kakek sejak awal bahwa kau tidak punya kekuatan, bahwa kau tidak bisa melakukannya.